Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 calon guru penggerak angkatan 9 Kota Probolinggo kelas 380A. Kami berdua akan mempraktekkan kucing untuk supervisi akademik. Adapun saya, Siti Aisyah, akan berperan sebagai coach, sedangkan rekan saya, Bu Ana Dwi Oktavia, sebagai kunci. Monggo bisa disimak videonya. Assalamualaikum Bu Ais, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah Bu Ais masih sehat walaupun cuaca hari ini panas. Bu Ais, apakah Bu Ais hari ini ada waktu kosong? Alhamdulillah hari ini setelah mengawasi penilaian akhir semester, saya ada waktu longgar. Memangnya ada apa ya Bu Ana? Monggo Bu Ais, saya mau ngobrol-ngobrol sama Bu Ais, tapi ngobrolnya di taman saja, nggih. Oke, mari kita pergi ke taman Bu Ana. Oke, tadi katanya Bu Ana ingin ngobrol dengan saya. Memangnya apa yang Bu Ana ingin obrolkan dengan saya? Itu loh Bu Ais, saya ini dalam pembelajaran di kelas 11G ini agak susah sih untuk mengatur anak-anaknya. Dan ada anaknya itu ada yang berkeliling, ada anaknya yang hanya mencatat terus, dan ada anaknya yang sering melihat HP gitu Bu Ais. Oke, ada berbagai macam karakter berarti Bu Ana ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan utama Bu Ana menceritakan kepada saya? Ini Bu Ais, rencana saya di kelas 11G ini, saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Hmm, Tapi saya itu masih bingung Bu Ais, pembelajaran berdiferensiasi apa ya yang seharusnya bisa saya terapkan di kelas 11G ini. oke, berarti Bu Ana masih mengalami kebingungan. Nanti kira-kira pembelajaran berdiferensiasi apa yang ingin diwujudkan supaya anak-anak benar-benar bisa belajar dengan keragaman yang dimiliki. Oke, Bu Ana, sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajarannya Bu Ana itu? Sebenarnya tujuan dari saya itu, pembelajarannya itu Bu Ais, saya ingin memenuhi semua kebutuhan belajar yang dimiliki oleh anak kelas 11G ini. Oke, luar biasa Bu Ana. Ingin memenuhi semua kebutuhan belajar anak-anak di kelas 10G dengan berbagai keunikan dan karakternya masing-masing. Nah, apakah Bu Ana tadi ingin merencanakan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah Bu Ana sudah punya gambaran seperti apa pembelajaran berdiferensi yang Bu Ana inginkan? Begini Bu Ais, karena saya sering melihat anak-anak kelas 11G ini unik, ada yang berkeliling-keliling, kemudian main HP, kemudian ada yang mencatat. Saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi konten Bu Ais. Oke, bagus sekali. Bu Ana menginginkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, apakah Bu Ana sudah punya perkiraan bagaimana kira-kira keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi konten ini? Hmm, Kalau keberhasilannya diumpamakan misalkan skalanya 1 sampai 10 ya Bu Ais, saya Ya, itu masih pada skala 6 sepertinya Bu Ais. oke, masih skala 6. Oke. Nah, apakah pembelajaran berdiferensi konten ini yang Bu Ana rencanakan sudah benar-benar matang, Bu Ana? Hmm, Sepertinya saya masih butuh latihan.
atau butuh masukan lagi Bu Ais dari teman-teman atau butuh membaca lagi mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi konten Bu Ais? Oke, berarti di sini Bu Ana masih butuh belajar, butuh sharing. Nah, menurut Bu Ana, apa sih kesempatan yang Bu Ana miliki untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi konten ini? Kesempatan yang sudah saya miliki, saya itu sudah mengobservasi atau sudah memetakan kebutuhan belajar murid. Jadi saya itu sudah paham mengenai karakter masing-masing anak di kelas 11G ini Bu Ais. Oke, luar biasa. Berarti Bu Ana sudah memetakan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anak-anak 11G. Nah, dari apa yang sudah Bu Ana petakan, menurut Bu Ana, apa sih kekuatan yang Bu Ana miliki untuk bisa mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi katanya kalau skalanya 1 sampai 10 masih berada di angka 6. Tentunya Bu Ana kan ingin sampai di angka 10. Hmm, kekuatan yang sudah saya miliki Bu Ais, saya itu sudah mempraktekkan pembelajaran, mungkin saya juga pernah melakukan pembelajaran secara berkelompok di kelas 11G ini Bu Ais. Dan tapi pembelajaran yang berkelompok itu belum belum masuk pada pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi hanya pembelajaran yang berkelompok saja. Itu kekuatan yang sudah saya punya dari pembelajaran di kelas 11G ini. Oke, berarti Bu Ana sudah punya modal bagaimana melakukan pembelajaran berkelompok di kelas. Dan tentunya ini nanti akan bermanfaat ketika Bu Ana melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, nah menurut Bu Ana, ada enggak hambatan yang nanti dihadapi dalam upaya mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Hambatannya yang saya hadapi dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin hambatan dari itu Bu Ais, memahami bagaimana emosi antara saya dengan peserta didik. Itu mungkin hambatannya Bu Ais. Jadi saya itu harus bisa memahami bagaimana emosi saya salurkan dengan baik kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu sebenarnya itu mampu atau mau mengetahui, menyerap dari maksud dan tujuan yang ingin saya sampaikan. Oke, berarti Bu Ana tadi mengatakan masih ada hambatan emosi. Bagaimana mengelola emosi sehingga nanti pembelajaran di kelas itu sama-sama menyenangkan. Nah, kalau dari Bu Ana sendiri, kalau berhadapan dengan hambatan emosi, kira-kira bagaimana Bu Ana menyelesaikannya? Hmm, bagaimana ya menyelesaikan hambatan emosi itu? Ya mungkin saya harus memperluas kesabaran saya, harus mengelola emosi saya secara positif, guys. Jadi saya tidak akan membiarkan emosi saya itu berjalan secara negatif. Jadi emosi saya itu harus saya kelola bagaimana penyaluran emosi itu bisa berdampak positif bagi anak-anak di kelas 11G ini. Nah, menarik ini Bu Ana. Berarti Bu Ana ingin belajar bagaimana mengelola emosi supaya nanti tentunya yang muncul adalah emosi-emosi positif sehingga nanti pembelajarannya akan menyenangkan dan tentunya siswa akan merasa tidak bosan. Oke. Nah, selain tadi belajar mengelola emosi, apakah Bu Ana punya solusi lain yang bisa Bu Ana terapkan? Solusi lain dari hambatannya itu, saya itu bisa mencari masukan dari wali kelas dari kelas 11G itu sendiri. Dan saya itu harus mencari masukan lagi dari beberapa guru yang pernah mengajar di kelas 11G. Saya rasa
itu sharing gitu ya Bu Ais ya. Jadi saya Iya. harus banyak-banyak sharing kepada guru, kepada wali kelas. Saya rasa itu. Oke, berarti sebenarnya tidak hanya berangkat dari Bu Ana sendiri, tetapi Bu Ana pun bisa sharing, berkolaborasi dengan wali kelas maupun dengan guru yang lain. Nah, masih adakah yang bisa Bu Ana lakukan dalam mengelola emosi itu, Bu Ana? Dalam mengelola emosi itu, apalagi ya, mungkin saya harus banyak-banyak tersenyum. Kadang kalau saya tersenyum itu, aura positifnya itu keluar. Sehingga anak-anak itu sampai aura positif, oh Bu Ana sudah tersenyum. Kalau saya mungkin kurang tersenyum dalam mengajar, anak-anak itu mungkin menebak, kenapa ya Bu Ana ini, apakah Bu Ana ini marah atau gimana gitu. Jadi raut wajah saya itu juga harus menampilkan aura yang positif juga, sehingga anak-anak itu bisa terasa aura positif saya kepada anak-anak. Itu Bu Aing. Oke, luar biasa. Bu Ana berarti akan menebar aura-aura positif ke anak-anak. Luar biasa, Bu Ana. Nah, tadi kan Bu Ana sudah menyampaikan kalau mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya adalah berdiferensiasi konten. Nah, apa rencana utama dari Bu Ana dalam mencapai tujuan itu? Rencana utama dari saya untuk mencapai tujuan itu, yang pertama, mungkin saya itu harus membuat modul pembelajaran Hmm, mengenai tahapan-tahapan dari pembelajaran diferensiasi yang akan saya terapkan di kelas 11G. Kemudian rencana kedua, penilaiannya bagaimana. Jadi saya menilai dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, penilaiannya bentuknya apa. Kemudian yang ketiga, mungkin rencana saya itu harus memperbanyak masukan materi atau masukan kesempatan-kesempatan atau nasihat-nasihat dari beberapa teman yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu mungkin Bu Ais rencana saya. oke, berarti kalau saya melihat di sini, ya rencana yang pertama adalah menyusun modul. Ya, kemudian modul ini tentunya isinya disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Nah, berdasarkan dua rencana itu tadi, apakah ada skala prioritas untuk mencapai tujuan itu, Bu Ana? Skala prioritas saya untuk mencapai tujuannya itu, tahapannya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus bisa saya lakukan tahapannya secara teratur, guys, sesuai dengan modul yang sudah saya buat itu. Itu skala prioritas saya. Oke, berarti Bu Ana ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan alur yang sudah direncanakan. Oke, bagus sekali Bu Ana. Nah, bagaimana strategi yang bisa Bu Ana lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Tadi kan skala prioritasnya untuk melaksanakan alur tujuan pembelajaran atau alur pembelajarannya sesuai yang direncanakan. Apa strateginya, Bu Ana? Strategi saya, yang pertama, saya itu harus mempunyai kemauan dari diri sendiri untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi dari diri saya sendiri harus adanya kesadaran diri, kemudian saya itu juga harus bisa manajemen diri, bagaimana mengelola emosi saya, dan saya itu harus bisa berkolaborasi dengan siapapun teman yang mendukung pembelajaran di kelas 11G itu Bu Ais. Luar biasa Bu Ana ini. Jadi tidak hanya belajar tentang isi materinya tetapi juga belajar berkolaborasi. Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu Bu Ana membutuhkan waktu berapa ya? Berapa lama waktu yang Bu Ana butuhkan? Mungkin waktu yang saya butuhkan itu kira-kira 1 minggu Bu Ais. Satu minggu. Iya, jadi sekarang hari Senin, Mm-mm. kira-kira Senin depan itu saya sudah harus masuk ke kelas 11G
dengan tahapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di dalam waktu 1 minggu itu saya bisa merencanakan bagaimana tahapan-tahapan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan, termasuk saya itu juga harus mungkin mencari masukan-masukan dari beberapa teman yang bisa memberikan banyak pengetahuan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti 1 minggu lagi Bu Ana akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, apa yang perlu diperhatikan menurut Bu Ana? Poin-poin penting apa yang Bu Ana rasa penting dalam melaksanakan rencana tersebut? Poin-poin penting dalam melaksanakan rencana tersebut yaitu poin pentingnya itu eh, perencanaan itu harus urut, guys. Jadi saya harus memetakan kebutuhan belajar peserta didik, kemudian saya harus menyiapkan materi. Jadi materi saya mungkin tidak hanya satu materi kan, guys, kan saya berdiferensiasi konten. Jadi saya harus menyiapkan materi itu dalam bentuk 3, yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik yang auditori, memenuhi kebutuhan peserta didik yang visual, dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang kinestetik. Saya rasa waktu 1 minggu itu sudah cukup untuk membuat materi sesuai dengan kebutuhan ketiga peserta didik saya. Oke, luar biasa Bu Ana. Nah, apa komitmen yang Bu Ana buat untuk melaksanakan aksi ini, rencana ini? Komitmen yang saya buat untuk melaksanakan aksi ini atau rencana ini yaitu komitmen harus sering-sering berlatih, kemudian saya harus sering-sering membaca dan sering-sering bertanya kepada guru-guru yang sudah mempunyai pengalaman pada pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11G ini. Oh, Itu saya rasa komitmennya Bu Ais. oke, luar biasa Bu Ana. Nah, berikutnya Bu Ana, siapa sih yang bisa membantu atau membuat Bu Ana menjaga komitmen ini? Yang membantu saya untuk menjaga komitmen ini tentunya yang pertama itu diri saya sendiri. Kemudian selain diri saya sendiri, yang kedua itu mungkin Bapak Ibu guru atau eh, sepertinya Bapak Pak Tono, Bu Ais. Jadi mungkin Pak Tono itu bisa membantu saya bagaimana melatih saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kan kemarin Pak Tono sepertinya mendapatkan penghargaan atau pernah menulis artikel mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan menggali ilmu lagi kepada Pak Tono bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu yang berhasil. Oke, luar biasa. Berarti Bu Ana juga mau belajar dengan Pak Tono. Nah, eh, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini, Bu Ana? Setelah coaching ini, tindak lanjut yang akan saya lakukan yang pertama saya harus menemui Pak Tono dulu. Jadi saya harus Menem- menemui Pak Tono Oke, untuk melihat artikel-artikel beliau yang sudah mendapatkan beberapa kejuaraan. oke. Kapan Bu Ana mau menemui Pak Tono? Uh, Lebih cepat lebih baik sepertinya Pak Ais. Setelah coaching ini dengan Bu Ais, saya akan langsung mencari Pak Tono. Saya harus mencari Pak Tono untuk bertanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, apakah Bu Ana berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dibuat ini? Uh, Insya Allah saya berani bertanggung jawab Bu Ais. Selama Pak Tono itu mau membantu saya, insya Allah saya bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah saya buat mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan di kelas 11G, Bu Ais. Oke, luar biasa Bu Ana, keren keren keren. Jadi Bu Ana tidak hanya mau mengelola diri tapi juga mau belajar dari guru ataupun dari orang lain. Nah, kira-kira apa yang Bu Ana peroleh dari coaching ini, Bu Ana?
Yang saya peroleh dari kucing ini, sepertinya saya itu bisa menyalurkan ide dan gagasan saya, Bu Ais. Selama ini ide dan gagasan saya itu selalu terpendam di hati saya. Tapi dengan melakukan kucing dengan Bu Ais ini, alhamdulillah semua gagasan, ide yang akan saya terapkan itu bisa saya salurkan dengan baik. Saya bisa bicarakan ke Bu Ais bagaimana rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan melalui kucing ini saya itu jadi muncul ide untuk bertanya kepada Pak Tono itu, Bu Ais, mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, luar biasa. Berarti kucing ini sangat bermanfaat ya Bu Ana ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Ana? Mungkin Bu Ana masih punya unek-unek lagi. Saya rasa itu saja. Selama kucing ini saya itu sangat lega, plong, karena saya bisa berbicara dengan Bu Ais mengenai ide dan gagasan saya. Uh, ya bahagia dan plong saja gitu Bu Ais. Oke, alhamdulillah kalau Bu Ana sudah merasa plong, saya dirasa bisa membantu, berarti kita sama-sama memberi manfaat. Oke, begitu Bu Ana, ya. Iya Bu Ais, terima kasih. Bu Ais sudah mau menyempatkan waktu bagi saya untuk mendengarkan ide dan pendapat saya yang selama ini terpendam di hati. Jadi terima kasih banyak ya Bu Ais. Sama-sama Bu Ana, kita sama-sama bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bapak Ibu, demikianlah sesi praktek kucing supervisi akademik sesi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Ana, berdasarkan praktek kucing yang sudah kita lakukan, tadi Bu Ana sudah, saya rasa sudah bagus, Bu Ana sudah bisa mengeluarkan ide-idenya, sudah bisa mengeluarkan gagasannya, dan bahkan Bu Ana bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Bu Ana. Sehingga dari situ Bu Ana nanti bisa mengembangkan apa sih yang sebenarnya menjadi kekuatan saya. Apa sih yang bisa saya kembangkan. Terus kemudian apa yang perlu saya perbaiki. Jadi seperti itu Bu Ana. Jadi sesi kucing hari ini sangat luar biasa. Bu Ana bisa menyampaikan idenya, menyampaikan gagasannya tanpa ada perasaan canggung, tanpa ada perasaan malu. Itu saja kalau umpan balik dari saya. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan praktek kucing. Di sini ada Bu Ais sebagai kucing dan ada saya, Bu Ana, sebagai coach. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai praktek kucingnya hari ini. Selamat mendengarkan. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Ais. Bagaimana Bu Ais kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat lahir batin. Tapi ada yang masih mengganjal di pikiran saya Bu Ana. Apakah Bu Ana punya waktu untuk saya bercerita? Oh, insya Allah sekarang saya sudah punya waktu Bu Ais.
jam pembelajaran saya, jam mengajar saya sudah selesai. Kira-kira Bu Ais, topik apa yang ingin Bu Ais bicarakan? Ini Bu Ana, beberapa waktu yang lalu itu saya mengalami kendala pada saat pembelajaran di kelas 10A. Nah, di kelas 10A itu apalagi jam pelajaran saya itu jam terakhir. Jadi anak-anak itu sudah apa ya? Mungkin sudah capek dari pagi, kemudian juga hawanya atau cuacanya juga panas, sehingga anak-anak itu kurang antusias, ya, kurang begitu berminat dalam pembelajaran saya. Kalaupun ada yang aktif, aktifnya itu ternyata aktif dalam tanda kutip, artinya karena pelajarannya sudah dari tadi pagi, mungkin sudah bosan, capek, akhirnya rame Bu Ana. Iya, iya Bu Ais. Eh, Bu Ais, Ya, tujuan akhir yang ingin Bu Ais capai itu apa sih Bu Ais? Saya ingin nanti ketika saya melakukan pembelajaran di kelas 10A, anak-anak itu menjadi antusias, menjadi tertarik, menjadi berminat, itu Bu Ana. Eh, Meskipun di jam-jam terakhir. ya Bu Ais, menarik sekali topik pembelajaran yang ingin Bu Ais sampaikan. Eh, Kemudian Bu Ais itu ingin berdiskusi mengenai strategi pembelajaran apa yang Bu Ais inginkan pada jam-jam terakhir itu Bu Ais. Nah, sepertinya Bu Ana ya, yang sedang menjadi tren atau menjadi apa ya sekarang itu menjadi banyak dilakukan itu sepertinya pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu Ana. Ya, kayaknya sekarang guru-guru di sekolah-sekolah itu banyak melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tetapi ketika saya membaca, mencari sumber, itu ternyata saya masih belum menemukan yang pas saja menurut saya. Hmm, iya iya Bu Ais. Eh, Ngomong-ngomong mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Ais sampaikan, Bu Ais mempunyai kesempatan apa sih yang Bu Ais miliki sekarang ini? Kesempatan. Saya itu kan kemarin ketika anak-anak di pembelajaran terakhir, itu saya sempat menanyakan begini Bu Ana ke anak-anak itu. Kalian sebenarnya apa sih yang diinginkan? Nah, karena kan kelasnya riuh, rame. Akhirnya saya tanya, apa sih yang kamu inginkan hari ini? Nah, mungkin dari satu pertanyaan saya itu nanti bisa dikembangkan menjadi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ana ya. Oh iya ya Bu Ais. Kemudian Bu Ais, dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Bu Ais untuk mencapai tujuan yang ingin diinginkan oleh Bu Ais? Kalau posisi saya sekarang itu saya merasa masih di angka 6 ya. Hmm, Jadi karena di angka 6 saya masih merasa butuh banyak belajar, butuh banyak referensi. Ya, begitu Bu Ana. iya iya Bu Ais. Kemudian Bu Ais, jika Bu Ais masih di posisi 6, apakah Bu Ais itu ingin di posisi lebih dari 6? Dan Bu Ais, apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Bu Ais itu sehingga posisi dari 6 itu bisa naik tingkat lagi, mungkin posisinya menjadi 8. Apa yang kekuatan yang dimiliki Bu Ais sekarang ini? Oke, kalau kekuatan yang saya miliki, saya itu biasanya sering melakukan pendekatan ke anak-anak, pendekatan secara personal. Ketika anak-anak itu sudah mulai bosan, saya tanya, kamu lebih senangnya belajar dengan cara apa sih sebenarnya? Saya tanya seperti itu. Kemudian saya tanya lagi ke yang lain, kamu lebih senang itu belajarnya dengan cara bagaimana? Nah, jadi kemampuan saya berkomunikasi dengan anak-anak ini yang saya anggap sebagai kekuatan saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Ana. Keren keren Bu Ais. Keren sekali Bu Ais. Selain kekuatan, kemudian Bu Ais apa Bu Ais hambatan
yang mungkin Bu Ais akan dapatkan dari pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Ais? Hambatannya apa saja? Oke, kalau hambatan yang saya alami mungkin karena saya masih belum pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ana. Jadi referensi saya ini pengalaman saya masih terbatas, tetapi saya masih bisa membaca referensi atau bisa mencari referensi. Jadi hambatan saya masih minim pengalaman Bu Ana. Oh iya ya Bu Ais. Kalau Bu Ais merasa minim pengalaman, solusi apa yang Bu Ais akan terapkan untuk mengatasi hambatan itu Bu Ais? Oke, kalau untuk mengatasi hambatan itu berarti ya memang harus saya mencoba, berani mencoba. Karena kan pengalaman saya yang kurang, maka saya harus berani mencobanya. Hmm, keren, keren, keren Bu Ais. Kemudian Bu Ais, menurut Bu Ais, apa yang akan Bu Ais eksplor lagi yang lebih lanjut mengenai pembelajaran ini Bu Ais? Oke, yang ingin saya kembangkan lagi dalam pembelajaran ini, saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar siswa, tetapi saya juga ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk, Bu Ana. Jadi, saya ingin melihat anak-anak itu menghasilkan sebuah produk pembelajaran yang bervariasi. Jadi mereka tidak hanya menulis saja, tetapi mereka bisa membuatnya dalam berbagai bentuk, sehingga mereka akan mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Keren, keren sekali Bu Ais. Bu Ais sangat keren sekali. Jadi menurut Bu Ais, itu Bu Ais selain melakukan pembelajaran diferensiasi konten, Bu Ais juga akan melakukan diferensiasi produk. Gitukah Bu Ais maksudnya? Iya benar Bu Ana. Ya, jadi betul selain melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten, saya juga ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk. Diferensiasi konten dan produk seperti apa yang Bu Ais itu inginkan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ini Bu Ais? Oke, kalau untuk diferensiasi kontennya, ini saya buat berdasarkan gaya belajar siswa. Jadi, yang kinestetik, mereka ini kan tidak bisa diam, cenderung aktif, sehingga nanti di kelas itu saya siapkan pojok baca yang berisi tentang materi yang akan saya bahas pada hari itu. Sedangkan untuk yang visual, nanti saya tayangkan video, ya, video. Sedangkan untuk yang auditori, nanti saya siapkan artikel. Dari artikel itu, nanti saya minta salah satu orang untuk membacakan secara keras kepada temannya sehingga teman-temannya bisa menyimak. Itu kalau untuk diferensiasi kontennya. Nah, kalau untuk diferensiasi produknya, jadi mereka saya bebaskan. Mereka boleh membuat infografis, boleh membuat PowerPoint, atau mereka juga bisa membuat video pendek. Jadi benar-benar disesuaikan dengan keinginan dan yang mereka kuasai, Bu Ana, gitu. Oh, bagus-bagus sekali. Ada pojok baca, kemudian mereka bisa menggunakan infografis atau membacakan artikel gitu ya Bu Ais ya, yang Iya. ingin diterapkan oleh Bu Ais. Kemudian Bu Ais, apakah Bu Ais mempunyai prioritas atau skala prioritas dari beberapa diferensiasi yang sudah Bu Ais terapkan atau yang akan Bu Ais terapkan? Skala prioritasnya itu menurut Bu Ais itu yang mana Bu Ais? Oke, kalau ditanyakan kalau sekarang prioritas yang saya ingin capai terlebih dahulu, tentunya ketika anak-anak memahami atau menguasai materi pembelajaran yang dibahas. Jadi itu skala prioritas yang pertama.
pertama. Jika anak-anak itu sudah memahami materi, saya yakin mereka nanti lebih mudah dalam menuangkan apa yang sudah mereka pahami, hasil belajarnya itu lewat produk. Jadi yang skala prioritas pertama adalah menguasai materi dulu, baru yang kedua nanti pada produknya. Begitu Bu Ana. Bagus sekali Bu Ais. Rencana yang sudah Bu Ais akan implementasikan itu menurut saya sangat keren sekali. Terima Kemudian Bu kasih. Ais, ya sama-sama Bu Ais. Kemudian Bu Ais, jangka waktunya itu untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Ais terapkan, kira-kira Bu Ais itu membutuhkan berapa hari untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Ais? Kalau untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi prosesnya, 1 pekan atau 1 minggu itu cukup. Bagi saya cukup kalau untuk menyiapkan materinya atau konten pembelajarannya. Tetapi ketika nanti sampai di akhir menyelesaikan produk, maka yang saya butuhkan itu setidaknya 2 pekan. Jadi pada pertemuan pertama, anak-anak itu mengeksplor pengetahuannya. Nah, baru setelah itu menyusun produknya karena biasanya anak-anak itu tidak sekali pertemuan atau 1 kali pertemuan itu sudah langsung selesai produknya. Jadi pada pertemuan berikutnya penyelesaian produk, finishing produknya. Jadi ada 2 pekan yang saya butuhkan Bu Ana. Oh, baik-baik Bu Ais. Jadi Bu Ais membutuhkan 2 pekan dalam menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Ais, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bu Ais terapkan itu? Nah, kalau ukuran keberhasilan, saya ingin melihat nanti suasana kelas itu menjadi aktif, menjadi menyenangkan. Jadi boleh anak-anak aktif rame, tapi ramenya dalam rangka belajar. Itu yang ingin saya lihat. Ya, jadi itu situasi ideal yang saya inginkan ketika proses pembelajaran nanti. Hmm, bagus bagus Bu Ais. Bu Ais, komitmen apa yang akan Bu Ais eh, inginkan? Bagaimana Bu Ais berkomitmen terhadap rencana pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Ais terapkan itu? Oke, jadi komitmen pertama tentu berasal dari saya sendiri. Saya yang harus memantapkan, menyiapkan konten-konten apa saja yang perlu saya siapkan untuk pembelajaran. Jadi komitmennya yang pertama dari diri saya sendiri. Nah, itu Bu Ana komitmennya. Hmm, selain dari diri Bu Ais sendiri, apakah ada komitmen yang lain yang Bu Ais mau terapkan agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik Bu Ais? Tentunya selain dari saya, kalau menginginkan pembelajaran ini berhasil berarti komitmen dari anak-anak juga Bu Ana. Bagaimana anak-anak itu bisa berkomitmen dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nanti. Oh iya ya Bu Ais. Jadi maksud Bu Ais itu harus ada komitmen dua belah pihak ya, antara Ya, Bu Ais dengan anak-anak. Begitukah Bu Ais? ya, jadi komitmennya dari dua belah pihak, bukan saya saja yang berkomitmen, tetapi juga anak-anak yang juga berkomitmen. Iya, bagus bagus Bu Ais. Bu Ais, siapa yang bisa membantu Bu Ais untuk melakukan rencana pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Ais? Yang bisa membantu saya tentunya yang pertama adalah guru yang pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dari guru yang pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tentunya saya bisa sharing, saya minta pendapat dari apa yang sudah saya susun dan yang akan saya yang saya laksanakan apakah sudah sesuai atau masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi teman sejawat yang sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kapan Bu Ais mau bertanya ke teman sejawat itu Bu Ais? Saya mau bertanya nanti malam bisa Bu Ana, karena kan sekarang bertanya, berkomunikasi tidak harus secara langsung,
tapi bisa juga lewat WA. Jadi nanti malam saya akan mulai bertanya. Bagus bagus Bu Ais. Jadi Bu Ais ingin lebih cepat, lebih baik, gitu ya Bu Ais ya. Ya, Nah, Bu Ais, kita review sebentar. Kira-kira apa yang Bu Ais dapatkan dari sesi diskusi kucing ini, Bu Ais? saya merasa senang, merasa lega karena Bu Ana sudah mau menjadi pendengar bagi saya. Karena tidak semua orang itu mau menjadi pendengar, gitu Bu Ana. Jadi saya sudah lega, sudah plong, bisa mengeluarkan unek-unek atau ganjalan yang ada dalam pemikiran saya. Keren-keren Bu Ais. Selamat ya Bu Ais. Rencana pembelajaran berdiferensiasi Bu Ais sangat keren sekali. Kemudian Bu Ais, apabila Bu Ais ada hambatan atau gangguan, saya bisa mensupport Bu Ais berhati dalam rencana yang akan Bu Ais terapkan. Oke, terima kasih Bu Ana, luar biasa. Terima kasih banyak atas kesediaannya dan atas bantuannya. Semoga nanti rencana saya bisa berhasil dengan baik. Saya mendapatkan manfaat, anak-anak juga mendapatkan manfaat. Ya Bu Ais, sama-sama. Demikian Bapak Ibu, praktek kucing yang sudah kita lakukan antara saya dan Bu Ais. Kemudian refleksi dari saya terhadap kucing, yaitu Bu Ais. Bu Ais sudah mengeksplor semua apa yang ingin Bu Ais terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi semua ide dan gagasan yang sudah Bu Ais lakukan itu semoga dapat terwujud dengan baik. Itu refleksi dari saya sebagai coach kepada kucing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.